Rasulullah pun di situ membagi manusia niki menjadi 4 kan. Ada yang Allah ciptakan ahlul ibadah wa ahlul jannah. Dia ahli ibadah, dia ahli surga. Ya. Karena apa? Ibadah itu dia kerjakan semua, ya ahli. Ya. Kemudian dia ahli surga. Memang Allah ciptakan dia untuk ahli surga. Ada yang ahli ibadah tapi dia bukan ahli surga. Ya ahli ibadah lagu ndekna ahli surga, suul khotimah. Ada yang tidak diciptakan ahli ibadah tapi dia ahli surga. Tidak diciptakan ahli ibadah, ndekna ahli lalu ibadah. Lagu apa? Ya ahli surga. Kenapa? Husnul khotimah. Ada yang paling parah diciptakan dia tidak ahli dalam ibadah, termasuk tidak ahli surga. Mun suruh milih embe de pilih. Yang pertama kan ya ahli ibadah, ahli surga. Tapi ini bukan pilihan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang pilihkan kepada kita. Ya. Maka yang disebut ahli itu ketika kita ini sudah ada iman Islam, disitulah kita ini ahli iman, ahli Islam. Kalau ditambah dengan amal menjadi ahlul ibadah. Ya. Maka kita ini sudah semua ahli ibadah. Ya. Dendek ragu-ragu. Ya. Masalahnya kita ahlul jannah atau bukan ahlul jannah. Ya, lagu dendek pesimis kesang deku ahlul jannah unin. Ya, dan itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pasti ketika kita sudah ibadah, maka yakinlah Allah tidak menyalahi janji. Allah pasti memberikan apa yang terbaik buat kita yang ahlul ibadah ini. Makanya kita berdoa husnul khotimah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik sampai meninggal dalam iman dan Islam. Nah niki jemaah, maka poinnya di sini ada 2. Pertama, jadilah ahli dalam amal. Walaupun sekali tahu ada ilmuna salat berjamaah misalkan 27 derajat, jadilah ahli di situ. Walau marrah, walaupun sekali sejelu. Dendek selapu endi. Ya. 5 waktu ndek nuah berjamaah itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana wa anta arhamur rahimin. Al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin hadirat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini keadaan sehat walafiat, melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barokah ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga setiap hajat dan munajat dalam doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Nashihul Ibad. Kita tidak bahas bulan persiapan Ramadan karena wahlu membahas niki. Kita lurus-lurus lanjut aja. Ya, besok pada ini terakhir berarti enggak? Sekarang sekali subuh. Oh subuh. Kalau terakhir nih, terakhir. Wal maqalatu tsaniyatu wa thalathun, yakni nasihat makalah yang ke-32. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza kana ay jaa yaumul qiyamati yud'ul mizanu fayu'ta bi ahli shalah wa yafawna ujurahum ayutuna ujurahum kamilah bil mizani thumma yu'ta bi ahli shaumi fayafawna ujurahum bil mizan thumma yu'ta bi ahli al bala'i la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan ay jaridatal hisab fayafawna ujurahum bighairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyati law kana bimanzilatihim min kathrati thawabillahi ta'ala alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah, bila nanti datang hari kiamat, ay jaa, datang hari kiamat, mun kiamat jema, yudha'ul mizan, maka akan diletakkan timbangan-timbangan amal itu, fayu'ta bi ahli shalah, lalu akan didatangkan ahli salat. Ya, jadi di hari kiamat itu akan didatangkan timbangan-timbangan amal. Kemudian timbangan-timbangan amal niki didatangkan berdasarkan nabi, berdasarkan ahli-ahli mereka. Jadi kita niki jamaah harus menjadi ahli, ya, bukan ahli dunia, tapi menjadi ahli amal, itu harus. Sehingga kata Imam Nawawi, kalau engkau mendengar hadis, kalau engkau mendengar ilmu, jangan sekedar didengar, jangan sekedar ditahu, jadilah ahlinya walau marrah, walaupun engkau hanya sekali melakukannya. Kenapa? Itu bukti orang berilmu dalam amal. Jadi itu ahli. Kita tahu sholat tasbih, dak ande ada ahli bilang jelu, bilang minggu, atau bilang bulan, atau bilang tahun, tapi kita menjadi bagian daripada ahli itu. Wah, tegawe ya maksudnya. Ya, dendek sama sekali kosong. Karena nanti kalau kita tidak punya ahli dalam suatu amal, maka amal kita ini tidak akan dikumpulkan bersama macam-macam amal. Arah ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, si dia itu masuk kemana? Sama sekali dia nak ahli selapun pelit payu. Betul dah tolok si dia mana? Sholat dia nara, zakat dia arah, puasa dia tidak ada yang dia ahli. Dan ahli itu disebut ahli karena dia memang betul-betul alim tentang ilmunya itu, walaupun pengamalannya, amalnya hanya sekali. Lagu ahli si tersebut ahli kan tidak sembarangan, ya, si tersebut ahli sembarangan atau tidak. Pak Abu beliau ni Pak Abu ahli gas misalkan, karena dia dagang gas kan, ahli atau tidak? Ahli. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan gas. Muni Ojan ahli apa? Ahli parkiran, ya. Nah, ahli-ahli yang begitu itu, ya, itu akan dikumpulkan nanti. Nah, bayangkan ketika mengahlikan semuanya. Kita ahli sholat, iya. Kita ahli puasa, iya. Kita ahli zakat, iya. Kita ahli apa? Ibadah, iya. Nah, di situ dikumpulkan betapa banyak timbangan kita. Yang masalah itu ketika kita tidak menjadi ahli walau sekali. Ya, angka dendek ngeremehkan amal. Ya, kalau kita tahu sholat tasbih misalkan, kerjakanlah agar kita termasuk bagian daripada ahlinya. Kalau kita tahu sholat tahajud, walaupun tidak berkali-kali, lakukanlah agar kita menjadi ahli daripada ilmu yang kita tahu dari tahajud itu. Nah niki, sehingga kita ditimbang ini berdasarkan nanti keahlian kita. Ya, keahlian mun ahli maksiat, Firaun kan cendet timbangan laut, Korun melep Firaun. Kenapa? Ya ahlinya ahli maksiat, ahli mabuk misalkan, ya sama-sama ahli saja. Nah, itu maknanya. Sehingga fayu'ta bi ahli shalah fayufawna ujurahum, ahli salat ditimbang bersama mereka orang-orang yang salat itu, maka disempurnakan pahala mereka, ayyutawna ujurahum kamilah, diberikan pahala mereka itu sempurna karena mereka ahli salat, ya. Sehingga yang pertama yang ditimbang dihitung adalah salat kan. Di antara makna hadis Nabi, inna awwala ma yuhasibu indallah yaumil qiyamah as-salah,
pertama kali yang dihisab adalah sholat. Nah nanti yang didatangkan pertama kali adalah ahli sholat, ya, ahli sholat. Mereka dikumpulkan bersama sholat, disempurnakan bagiannya melalui sholat, bil mizan, dengan timbangannya penuh. Wah, ukuran timbangannya isi sholatnya. Summa yu'tauna bi ahli shaum. Si kedua didatangkan lagi ahli shaum, misalkan ya puasa, mungkin puasa sunnah, misalkan Sya'ban. Dendek sama sekali ndek dua puasa sunnah. Tahu nih ilmu Rasulullah itu paling senang puasa di bulan Sya'ban. Sekali-kali dia noh puasa lagu. Ahli atau tidak? Tidak. Ya, tapi kalau kita puasa sekali saja, nisfu misalkan te marak ngone puasa kan, nisfu. Nah itulah ahli Sya'ban puasa, walaupun tidak ahli-ahli banget, ya. Kenapa? Karena tetap kita ngumpul sama orang yang ahli puasa, ya. Dikumpulkan bersama ahli siyam, ahli puasa. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Kemudian disempurnakan pahala mereka dengan mizannya, timbangannya. Ahli puasa itu sempurnakanlah amalnya melalui puasa. Ahli puasa, ya. Lagu perlu digarisbawahi jemaah, jangan sampai pelungguh memilah-milah. Arwakun dek ku ahli puasa, unin solat tu ku ahli, ndine puasa, bilina si seke. Atau akun dek ku ahli solat, dan dia solat puasa tu ku ahli. Bukan, artinya semuanya kita harus ahli. Sebut ahli ibadah. Nah, mun ahli ibadah semua dia ahli, lakukan. Ya, yang paling utama ya solatnya, kemudian puasanya. Summa yu'ta bi ahlil bala. Kemudian didatangkan juga ahlil bala, mereka yang selalu dapat ahli bala, ujian, yang selalu sabar dalam ujiannya. Nah itu. Jadi kedudukan yang ketiga, yang posisi teratas, solat, puasa, kemudian ahlul bala. Ahlul bala nu paling beli pahalana karena dia sabar, ya. Balanya apa? Ya balanya ujian, karena ujian itu tidak ada yang jelek, ya. Balaan hasana, bala yang hasan, baik, ya. Bala yang tidak baik itu pun adalah yang terbaik, karena tidak Allah turunkan berupa bala kecuali untuk menghapus dosa. Hanya dengan turunnya bala itu, ya. Allah tidak ampunkan dosa seseorang kecualinya dengan turun bala itu. Pelunggu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa jadi Allah tidak ada lewatnya mengampuni kita kecuali ini dulu, di balanya, diturunkan bala untuk menebus dosa-dosa kita yang telah lalu, yang terlalu besar mungkin. Hanya itu caranya diampunkan oleh Allah. Maka ketika dia sabar, nah itu didatangkan dengan apa? Dengan apa? La yunsabu lahum. Ini summa yu'ta bi ahlil bala, didatangkan ahlil bala. La yunsabu lahum, tidak ditegakkan bagi mereka mizanun, apa timbangan. Wala yunsyaru lahum, dan tidak dibentangkan lahum bagi mereka diwanun, yakni timbangan-timbangan itu, ay jaradatul hisab, artinya timbangan-timbangan penghisaban itu. Fayuwaffawna ujurahum, lalu mereka disempurnakan bagian-bagian pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Nah, malah orang yang ahli bala, yang sabar niki adalah justru mereka tidak ditimbang, jemaah. Ndekne tebentangkan timbangan, tidak ditimbang-timbangannya, langsung disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab. Maka setinggi-tinggi amal itu adalah sabar. Nah, maka beruntunglah pelungguh yang ahlul bala. Saya sekarang ahlul bala, ya, lagu ndedemele kan bala-bala diri, ya. Tetapi justru Allah menghendaki apa? Menghendaki yang terbaik buat kita. Langsung fayuwaffawna ujurahum, ndek nolak tertimbang, tetapi langsung bighairi hisab. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sampai orang-orang ahli afiyah, yang ahli afiyah bimana orang yang sehat selamat masuk surga pun berharap laukanu biminzalitihim, seandainya mereka ahlul afiyah itu orang-orang selamat yang sudah
mau masuk surga itu berharap bisa seperti ahlul bala. Tuh, saking tingginya. Min kathrati thawabillahi ta'ala alaihim, dari banyaknya pahala Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi si paling luwe timbangan amalnya adalah ahlul bala, artinya mereka yang diberi ujian oleh Allah kemudian sabar. Makanya tidak salah kalau muqaddimah salat itu pun adalah sabar, ya. Wasta'inu bis sabri was shalah, sabar. Termasuk piran sudah kita bahas bahwa apa, dzirwatul iman, pakaian kesempurnaan iman itu tidak akan pernah sempurna, ngombe-ngombe sini terhias, kecuali dengan dzirwah. Apa dzirwahnya? Dzirwah iman yang paling sempurna itu adalah as-sabru li hukmi rabbillahi ta'ala, sabar dalam hukum Allah ta'ala, kan gitu. Yang pertama, jadi sabar itu adalah mengawali semuanya. Mundek tersabar tidak bisa kita mengerjakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabar le ujian niki, itulah yang hisabnya luar biasa jemaah, ya. Tanpa hisab sampai ahli solat, ahli afiyah pun berharap ada pada manzilah mereka. Karena apa? Saking luik na tetebang si Allah Ta'ala. Nah jadi kita ini kalau kurang rezeki, kurang hidup, kurang apa, yang bisa jadi kita ini ahlil bala, ya. Lagu husnuzon juga Allah Ta'ala, karena Allah menghendaki bi ghairi hisab untuk kita. Lagu yang masalah ketika kita ahlul bala, lagu ndek teknik sabar yang ngerumun-rumun diri apa uninda, ngerumun doang, ya. Dia ini tenang, dia ini sabar, sholat dia tinggalkan, ngaji tidak, ke masjid tidak, rekengnya doang ujian, aku tahu uji diri unin, padahal kekuatku sembahyang unin. Dia kira orang sholat pun tidak diuji, ya. Aku tahu uji diri, padahal apa jak dosengku. Parane orang yang tidak berdosa tidak diuji. Orang berdosa itu diuji atau tidak? Diuji. Orang tidak berdosa, Nabi diuji atau tidak? Arak dosa Nabi? Arak? Tidak ada, tidak ada. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena bagian yang paling tinggi itu adalah bi ghairi hisab, ya sabar itu. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun di situ membagi manusia niki menjadi 4 kan. Ada yang Allah ciptakan ahlul ibadah wa ahlul jannah. Dia ahli ibadah, dia ahli surga. Ya. Karena apa? Ibadah itu dia kerjakan semua, ya ahli. Ya. Kemudian dia ahli surga, memang Allah ciptakan dia untuk ahli surga. Ada yang ahli ibadah tapi dia bukan ahli surga, ya ahli ibadah lagu ndekna ahli surga, suul khotimah. Ada yang tidak diciptakan ahli ibadah tapi dia ahli surga, tidak diciptakan ahli ibadah, ndekna ahli lalu ibadah, lagu apa? Ya ahli surga. Kenapa? Husnul khotimah. Ada yang paling parah diciptakan dia tidak ahli dalam ibadah, termasuk tidak ahli surga. Mun suruh milih embe de pilih. Yang pertama kan, ya ahli ibadah, ahli surga. Tapi ini bukan pilihan. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang pilihkan kepada kita. Ya. Maka yang disebut ahli itu ketika kita ini sudah ada iman Islam, disitulah kita ini ahlil iman, ahli Islam. Kalau ditambah dengan amal menjadi ahlul ibadah, ya. Maka kita ini sudah semua ahli ibadah, ya. Dendek ragu-ragu, ya. Masalahnya kita ahlul jannah atau bukan ahlul jannah, ya. Lagu dendek pesimis, sang deku ahlul jannah unin, ya. Dan itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pasti ketika kita sudah ibadah, maka yakinlah Allah tidak menyalahi janji. Allah pasti memberikan apa yang terbaik buat kita yang ahlul ibadah ini. Makanya kita berdoa husnul khotimah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik sampai meninggal dalam iman dan Islam. Nah niki jemaah, maka poinnya di sini ada 2.
Pertama, jadilah ahli dalam amal. Walaupun sekali tahu ada ilmuna solat berjamaah misalkan 27 derajat, jadilah ahli di situ walau marrah, walaupun sekali sejelu. Ndik selapu ndik ya 5 waktu ndik nuah berjamaah itu bahaya, berarti bukan ahli ya. Pelungguh puasa seminggu sekali misalkan, ndik Senin ndik Kemis ya, jadilah ahli walau hanya Senin saja. Ndik pelungguh jadi ahli tahajud ya, yang mana-mana seminggu sekali, hari Jumat misalkan ya, pas 2 rakaat saja ahli tahajudnya, artinya ndik kehilangan keahlian untuk ibadah itu. Yang kedua, poinnya dari hadis ini adalah kesabaran itu paling tinggi derajat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arak derajatnya sampai ya 700 kali lipat, ada sampai at'afan katsira, lipat ganda yang tertinggi, sampai Nabi mengatakan apa dalam hadis yang terbahas, yakni zid ya Rabbi, tambah ya Allah, tambah ya Allah, minta tambahan saja buat umatnya. Akhirnya Allah kasih bi ghairi hisab, yuwaffawna ujurahum bi ghairi hisab. Orang yang sabar disempurnakan tanpa hisab. Mun tanpa hisab hendak bau kerekengan, itu paling tinggi. Diletakkan di mana ya Allah, kata Rasulullah, di sabar. Siapa yang sabar itu ahlul bala, yang mereka sabar atas ujiannya. Nah niki, jadi ujian-ujian tiang pelunggu sami niki jangan membuat kita niki gentar, jangan membuat kita kehilangan ibadah, kehilangan Allah. Jadi harus semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kehendaki kita bi ghairi hisab. Sabar ya. Si paling parah wahte ndek sabar, kemudian kita sudah dapat bala, kan double rugi kita. Dapat kita ujian, bala ndak kita suka, tapi kita sabar, terganti dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa apapun ujiannya sikapilah dengan sabar. Kalau kita sholat, sempurna sholat kita, puasa, sempurna puasa kita, zakat, sempurna zakat kita, dan seterusnya disempurnakan nanti dengan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, barakah ridha Allah, dan kita sampai bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Ara usul? Mbeseh? Oh ada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyain masalah witir, salat sunat witir. Salat sunat witir kita lakukan 3, sedangkan ya 3 rakaat. Yang 1 rakaat itu udah jelas witirnya, niatnya juga. Namun yang 2 rakaat ini apakah termasuk sholat witir? Kalau memang termasuk sholat witir, apa niatnya gitu? Terus sholat witir ini kan penutup sholat malam. Terus bagaimana kalau kita melanjutkan dengan tahajud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ibu Ara dan arahan nih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama tadi udah kita bahas itu di Gomong ndek demilu nih. Oh ndek demilu. Ya, sama persis pertanyaannya. Bagaimana orang sholat witir? Witir itu ganjil, tetapi kita mengerjakannya 2+1. Nah yang 2 ini sholat apa? Ya genep kan? Ya genep. Tapi yang witir betul-betul ya rambutnya 1 itu. Nah disitulah
ya ulama membagi di kalangan ashabus Syafi'i. Imam Nawawi misalkan mengatakan asli daripada suluh sunnah, al aslu fis salatil masnunah mathna mathna. Dalam hadis Nabi SAW, asal semua solat sunat itu dua. Maka hadis ini yang diamalkan oleh kalangan mazhab Syafi'i, bahwa witir pun termasuk solat sunat. Bagaimana mengamalkan solat sunat? Ambil 2 rakaatnya. Berarti 2 rakaat ini termasuk keumuman hadis bahwa solat sunnah aslinya 2 rakaat. Kemudian kapan dia menjadi witir? Menjadi witir karena dia ditambah dengan kaidah min. Maka niatnya ada min di situ. Ya usolli sunnatan minal witri rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Nah, min di situ diartikan oleh ulama min lil bu'di, di makna sebagian. Artinya 2 rakaatnya sunnahnya solat, kemudian mengganjilkannya lanjutannya nanti itu diambil dengan min. Min itu artinya saya niat sebagian dari witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Bagian berarti ada ta'alluqnya, ada hubungan yang 2 dengan 1. Ya, karena sebagian masuk ke sebagian. Saya tidak berniat usolli sunatal witri rakaatain, itu ndak sah. Saya sholat sunat witir 2 rakaat karena ndak connect kita witir tapi dikerjakan 2 genep. Maka harus dikasih imbuhan min. Angka jema hadi itu kalau baca hadi as-salatu sunatan minal witri rakaatain rahimakumullah, dende sholat witri langsung witri, nanti pahamnya orang adalah witir itu 2 rakaatnya. Nah, tetapi ditambah di situ minnya. Pelungguh juga niat sholli sunatan minal witri rakaatain, jangan usolli sunatal witri rakaatain, salah ya. Karena min di situ untuk penghubung antara 2 dan 1. Bolak-baliknya di satunya nanti usolli sunatan minal witri juga kembalinya ke situ. Ya, walaupun kata Imam Syafi'i sendiri salat itu dia berdiri sendiri, tidak ada yang punya hubungan dengan rakaat-rakaat berikutnya ya. Tetapi dalam kasus witir itu ya 2 timpal 1 itu juga sunnah dari 2 hadis yang berbeda. Lagu mun mele afdolan ya tetap jadi 1-3 langsung jadi telu ya, sehingga tidak perlu ditambah min lagi. Sholli sunatal witri salasa rakaat lillahi ta'ala. Kalau mau dipisah itu juga sunnah sholli sunatan minal witri rakaatain lillahi ta'ala. Nah, itu hilah cara mengambil hukumnya kata ulama. Kemudian yang kedua apa bro? Oh ya, apakah sholat witir itu penutup sholat malam? Tidak, sholat witir itu bukan menutup sholat. Denara sholat nutup, ada sholat nutup? Ndak ada sholat nutup. Marah gedung gudang baik itu nutup nih leng malaikat antara sholat enggak. Sholat witir itu adalah sholatul lail, menutup malam ya. Seperti sholat duha membuka siang. Denara sholat penutup sholat, pembuka sholat, tidak ada ya. Penutup malam iya, maka jangan akhiri malam itu tanpa witir. Itu hadisnya ya. Kenapa? Karena sebaik-baik malam adalah diwitirkan. Yang tidak boleh itu tidak ada 2 witir dalam 1 malam, berarti 2 kali dan nutup malam. Cukup sekali saja, baik di awal atau di akhir. Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, kapan engkau witir? Kata Abu Bakar, saya witir setelah Isya. Kenapa? Karena saya khawatir tidak bisa jamin bangun nanti di tengah malam. Umar ditanya, Umar situ witirnya kapan? Saya witir nanti perak subuh ya. Kenapa? Karena saya bisa jamin diri saya untuk bangun
malam. Kata Nabi, Abu Bakar engkau orang yang sangat ihtiyat, hati-hati. Umar engkau adalah orang yang sangat qawi, sangat kuat. Ya, hati-hatinya mana? Saking hati-hatinya beliau itu mendahulukannya, saking tidak bisa jamin dirinya bangun malam. Lagu Abu Bakar pasti bangun malam. Ya, ini kayak Abu Bakar di tahajud, dia manusia terbaik dari seluruh manusia. Ya, Umar nu saya nggak ya kuat, pasti yang iri nu wajib bangun malam, sehingga witirnya nanti. Nah, dua-duanya ndak salah, yang salah itu yang ndak witir. Ya, jadi witirlah, nutup malam. Setelah sudah sholat witir, bolehkah tahajud? Apalagi bulan Ramadan, bulan untuk ditambahkan segala amal. Laun wah na witir hingga terawih ke dekut tangguh tahajud tuh nih ke dong tetep tempelek sudah malaikat bodoh nih. Ya, dong burung demo Lailatul Qadar. Wah bro witir salah. Ya, witir itu menutup malam, bukan menutup sholat. Ya, dah kada wah witir, sholat saja. Nah contoh Abu Bakar tadi setelah Isya, apa ya Abu Bakar tidak sholat tahajud? Hah? Kebanin deh pengenan. Beliau itu manusia terbaik, kata Nabi, sebaik-baik manusia setelah saya Abu Bakar. Ya, seandainya ditimbang selapu iman ujung dunia, timur bumi, jin, manusia, timbang iman Abu Bakar, masih menang Abu Bakar iman. Ya, berarti apa? Abu Bakar bis sholat malam nu isi, padahal witirnya di awal. Ya, Umar begitu juga bis sholat malam nu isi. Ya, padahal apa? Padahal beliau sudah witir. Setelah tahajud Malik na sholat hajat, Malik na sholat tasbih misalkan, berarti tidak nutup sholatnya, menutup apa? Malamnya. Nah itu yang harus dipahami deh. Ya, seperti sholat duha membuka siang dan malam kalau sholat witir. Hadza wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك لا فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.